Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam kitab HPD dikatakan wa innan nadhar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya Ibnu Rushd mengkanter atau menolak pendapat Al-Ghazali yang menuduh para filsuf itu mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular atau Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Karena Allah hanya sekedar mengetahui al-kulliyat dan tidak mengetahui al-juz'iyat. Hal ini dikantor oleh Ibnu Rushd, ditolak oleh Ibnu Rushd sebagai salah seorang yang mewakili representasi dari para filsuf yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular dengan berargumen bahwasanya para filsuf juga percaya kepada seseorang yang mendapatkan ilham atau seseorang yang mendapatkan berita ru'yah as-shadiqah, mimpi, melalui mimpi terkait hal-hal yang akan datang dan itu mungkin terjadi. Sebagaimana Nabi Muhammad bermimpi akan ada Fatu Makkah dan ternyata terjadi. Apalagi Allah, ya kan? Allah pasti mengetahui hal itu karena Allah itu mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Walaysa yaruna annahu la ya'lamul juz'iyat, enggak bisa dikatakan bahwa Allah itu enggak mengetahui juz'iyat, hal yang sifatnya partikular. Pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Faqat ala nahwil ladzi na'lamuhu nahnu bal walal kulliyat. Fa inal kulliyat al ma'lumu 'indana ma'lulu aidan an tabi'atil mawjud wal amru fi dzalikal ilm bil aks. Walidzalika ma qad ada ilaihil burhanu anna dzalikal ilma munazzahun an ayyusafa bil kulli aw bil juz'i fala ma'na li ikhtilaf fi hadhil mas'alah. Jadi menurut Ibnu Rushd sesungguhnya ilmu Allah itu sifatnya tidak bisa dikatakan kulli juga, tidak bisa dikatakan juz'i juga. Istilah kulli dan juz'i ini sungguhnya kan peristilahan manusia, universal atau partikular, itu kan istilah-istilah yang digunakan manusia. Istilah ilmu saja menggunakan kata ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan. Pengetahuan itu juga istilah manusia. Ya namanya pengetahuan itu kalau di istilah manusia ya dia sesuatu ilmu yang diperoleh, muktasab. Sementara yang namanya ilmu Allah itu ghair muktasab, tidak diperoleh. Karena Allah itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ilmu manusia itu mendapatkan pasti dari sebab. Entah ia itu belajar dari orang lain, entah ia itu karena melihat sesuatu, entah itu karena ilham dari Allah, entah itu apapun, pasti ilmu manusia itu ada sebabnya. Ada sesuatu yang membuat ia itu mengetahui sesuatu. Ketika kita menisbatkan ilmu ini kepada Allah, lain. Karena ilmu Allah itu tanpa sebab. Dan ilmu Allah ini sifatnya azal. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan kata ilmu saja, itu sesungguhnya sudah tidak pas. Apalagi kemudian kita menggunakan istilah ilmu juz'i, ilmu kulli, itu sesungguhnya sudah tidak pas, tidak sesuai. Istilah-istilah yang kita gunakan ini sesungguhnya sekadar untuk mempermudah memahamkan kepada manusia. Kalau Allah itu mempunyai ilmu, sekedar untuk memudahkan saja. Takribul fahmi. Karena jika kita tidak menggunakan istilah yang digunakan manusia, tentu kita tidak akan pernah paham. Maka sami'un alimun, maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Itu sesungguhnya sekadar untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Tapi sesungguhnya lebih dari itu. Karena mengetahuinya manusia itu pasti terpengaruh oleh ruang waktu, sebab akibat dan lain sebagainya.
Sementara mengetahui Allah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun juga. Maka jika kita melihat hal yang ini, apa yang dipergunakan oleh para filsuf dengan para mutakalimin ini tentang terkait ilmu Allah itu sesungguhnya hanya beda di dalam istilah saja sesungguhnya. Sehingga substansinya itu sama, bahwasanya Allah itu alim, bahwasanya Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Maka sesungguhnya tidak perlulah kemudian Al-Ghazali itu menyalahkan para filsuf. A'ani fi takfirihim au la takfirihim. Tidak perlulah mengkafirkan mereka atau mengatakan Allah bagi mereka yang mengatakan ini kafir, bagi yang mengatakan seperti ini tidak kafir, para mutakalimun itu tidak kafir, para filsuf itu kafir, tidak perlulah saling kafir mengkafirkan karena pada intinya, pada substansinya itu sama. Baik para filsuf, baik para mutakalimin sama-sama berkeyakinan bahwasanya Allah itu alim. Dan sesungguhnya sama-sama mengatakan bahwasanya ilmu Allah dan ilmu manusia itu berbeda dan sama-sama mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui al-juz'iyat. Hanya peristilahan yang digunakan yang berbeda. Sehingga tidak perlulah kita berdebat di dalam hal-hal yang substansinya itu sama, tetapi sekadar berbeda dalam peristilahan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.